Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik PKN di tema 6 subtema 1 dengan judul subtema suhu dan kalor. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Ini ada di buku Bupena halaman 14. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Ini ada di buku Bupena halaman 20. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Ini ada di buku Bupena halaman 25. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Nah, masih ingat ya nak ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, apa saja hak siswa di sekolah? Adapun hak siswa di sekolah antara lain yaitu yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberikan kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di bawah ini adalah contoh hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama yaitu adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, sarana olahraga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah, seperti melaksanakan sholat di masjid. Kemudian yang keempat adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Contohnya di sekolah ya nak ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Nah, kewajiban ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka tentunya kita akan mendapatkan peringatan ataupun sanksi ataupun hukuman. Nah, kewajiban dan hak ini selalu berdampingan. Artinya, hak ini akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kita sebaiknya harus mendahulukan kewajiban dulu sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Nah, berikut ini adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Contoh kewajiban yang pertama adalah membuang sampah ke tempatnya. Haknya yaitu mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kewajiban yang kedua adalah mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Haknya tentunya akan mendapatkan nilai bagus dari tugas yang sudah dikerjakan. Kewajiban yang ketiga adalah mendengarkan pendapat teman saat melaksanakan atau melakukan diskusi. Nah, haknya yaitu diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi akan cepat terpecahkan. Kewajiban yang keempat adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Haknya tentunya mendapatkan ruang kelas yang selalu bersih dan nyaman. Dan kewajiban yang kelima adalah bertanya kepada guru dengan santun. Haknya tentunya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Nah, berikut ini adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Yang pertama yaitu menaati peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah. Kemudian yang keempat adalah membayar pajak dengan tepat waktu. Yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Nah,
Tanggung jawab ini merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas yang diberikan. Tanggung jawab ini dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, seseorang yang bertanggung jawab biasanya akan melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, di sini adalah cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu kita harus memahami tugas dan kewajiban diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Contohnya yaitu melaksanakan tugas atau PR yang ustazah berikan. Kemudian yang ketiga adalah selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang keempat adalah menghormati hak-hak orang lain. Baik, sampai di sini dulu materi PKN untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.